Seorang pria terlihat memasuki kolam di sebuah restoran dan mengonsumsi kepiting mentah. Sebelumnya, ia ditembak oleh polisi setelah menerobos laboratorium orang lain. Secara mengejutkan, Eddie tidak dapat mengendalikan dirinya dan merusak sebuah pohon besar. Dalam keadaan terdesak, Eddie menghilang dan ternyata telah memanjat pohon tinggi. Ia merasa bingung dan sangat haus, bahkan merasa lapar hingga memakan nugget ayam mentah yang sudah tidak layak dimakan. Eddie tampak seperti kehilangan akal sehatnya. Baru saat ayam basi masuk ke mulutnya, Eddie menyadari dan langsung memuntahkannya. Saat melihat ke cermin, wajahnya berubah seperti monster, membuatnya terkejut dan terlempar. Semua ini adalah akibat perbuatannya saat menyusup ke laboratorium temannya. Eddie tiba-tiba diserang oleh subjek eksperimen, dan pada saat itu, simbiot monster merasuki tubuhnya. Setelah sadar, Eddie bingung melihat rumahnya yang berantakan dan berusaha menjelaskan kepada kekasihnya, tetapi dia kembali kehilangan kesadaran. Kini banyak orang menyaksikan tingkah lakunya yang aneh, termasuk memakan makanan orang lain sembarangan. Eddie merasa sangat kepanasan dan masuk ke dalam kolam di restoran. Kekasihnya sangat malu melihat tingkahnya yang aneh, termasuk memakan kepiting mentah. Karena kondisinya, Eddie dibawa ke dokter untuk pemeriksaan dengan MRI. Saat memeriksa, tampak sesuatu yang menyakitkan di dalam tubuhnya akibat suara frekuensi tinggi dari alat tersebut. Pemeriksaan dihentikan demi keselamatan Eddie, tetapi petugas menemukan keanehan pada bagian dalam tubuhnya. Suara bising yang sangat mengganggu membuat monster dalam tubuh Eddie merasa tidak nyaman. Ia pun berusaha mengetuk pintu kamar tetangganya yang berisik, namun pria itu tidak menghiraukannya. Ketika monster di dalam tubuh Eddie menunjukkan wujudnya, barulah pria tersebut ketakutan. Tak lama kemudian, orang-orang datang untuk menangkap Eddie karena dituduh mencuri dari laboratorium bos mereka. Saat Eddie hampir menyerah, monster menghentikannya dan menyerang para penangkap. Setelah menghalangkan mereka, monster membawa Eddie kabur dengan menerobos jendela dan melemparinya ke rumah orang lain. Drake yang sebelumnya melakukan penelitian terhadap simbiot yang kini menghuni tubuh Eddie merasa sangat puas karena penelitiannya berhasil. Dengan senang hati, ia memerintahkan temannya untuk segera menangkap Eddie, yang sampai saat ini tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan masih merasa dirinya berhalusinasi. Namun tak lama kemudian, monster dalam tubuhnya yaitu Venom akhirnya menunjukkan wujudnya dan mengungkapkan bahwa ia adalah anak buah Drake. Venom memberitahu bahwa mereka masih terus mengawasi Eddie dan mereka harus segera bertindak untuk menangkapnya. Begitu Drake tiba di lokasi, ia mengirimkan drone-drone yang menyerang untuk menangkap Eddie. Namun, Venom yang kini mengendalikan tubuh Eddie berhasil mengendarai motor dengan sangat lincah, menghindari serangan-serangan dari drone-drone tersebut. Drake semakin puas dengan hasil eksperimennya dan bertekad melakukan apa saja untuk merebut kekuatan Venom. Kekuatan Venom ternyata jauh melampaui perkiraan Drake. Namun meskipun Eddie dan Venom berusaha keras menghindari kejaran pasukan Drake, mereka akhirnya tetap tertangkap juga. Venom pertama kali memperlihatkan dirinya di hadapan publik dan merasa sangat marah karena banyak orang berusaha menangkapnya. Meskipun sedang mengamuk, ia tetap ditembak oleh anak buah Drake. Tanpa ragu, Venom memakan kepala salah satu penyerangannya dan pergi sambil menghancurkan mobil-mobil di jalan. Setelah mencapai tempat aman, Venom kembali ke dalam tubuh Eddie. Kali ini, ia muncul di depan Eddie dan memperkenalkan dirinya. Eddie tampak terkejut mengetahui ada monster dalam tubuhnya. Ia berusaha mencari bantuan ke kantor temannya, tetapi malah dicegat untuk menaik ke lantai atas, sehingga Venom harus turun tangan. Venom dengan cepat memanjat gedung, tetapi saat helikopter melintas di atasnya, ia merasa sakit yang hebat dan kembali ke tubuh Eddie. Tanpa kendali, Eddie hampir terjatuh dari puncak tinggi, namun Venom menyelamatkannya. Mereka menerobos masuk ke ruangan teman mereka untuk menyampaikan pesan dan bukti kejahatan Drake. Namun saat dicegat, Eddie terpaksa turun menggunakan lift.
di mana pasukan bersenjata sudah menunggu untuk menangkapnya. Dalam situasi genting ini, Eddie terus berkolaborasi dengan Venom.